Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini saya Lewan Simatupang dari Bandung akan memberikan satu kesaksian bagaimana kami membentuk satu care group atau kelompok peduli di salah satu kampung di kawasan Bandung Timur, di mana ketika itu kami pada tahun 2018 kami baru pindah di kampung ini, dan sebagaimana kebiasaan kami bersama dengan istri saya dan dua anak kami selalu berdoa kepada Tuhan ketika kami baru pindah di satu tempat, lalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan kepada kami kepada siapa kami harus berbicara untuk memberikan kabar baik kepada seseorang. Dan tidak lama kemudian, pada satu ketika, maka istri saya bertemu dengan seorang penjual buah-buahan. Ketika istri saya mau pergi ke pasar, belum jauh dari rumah kami, maka istri saya membeli buah-buahan ini dari seseorang, lalu sambil berbincang-bincang berkenalan dengan penjual buah-buahan ini. Kemudian penjual buah-buahan ini menanyakan rumah kami dan istri saya memberikan alamat kepada dia. Dan istri saya memang pesan bahwa kalau 2 hari atau 3 hari berikutnya boleh datanglah ke rumah, karena memang anak kami yang paling besar sangat suka dengan buah yang dijual oleh penjual buah-buahan ini, yaitu mangga harum manis. Ya, mangga harum manis. Dan akhirnya 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka penjual buah-buahan ini datanglah ke rumah kami kembali. Dan istri saya membelinya lagi, dan saya pun dipanggil oleh istri saya untuk berkenalan dengan saudara kita penjual buah-buahan ini. Nah, kemudian kami membeli, dan demikian seterusnya 2-3 hari setelah itu kami suruh untuk datang kembali, dan setelah kami membelinya, kami pun berbincang-bincang dengan saudara kita ini. Dan akhirnya saudara-saudara, hampir beberapa bulan pada musim mangga harum manis ini, memang si penjual buah-buahan ini selalu datang ke rumah 2-3 hari sekali, maka kami selalu berbincang-bincang. Dan pada satu saat waktu itu saya katakan, bolehkah datang ke rumahnya, karena tidak jauh dari desa di tempat kami di desa ini. Dan akhirnya dia katakan boleh Pak, dan kami datang ke rumahnya, dan kami pun semakin dekat dengan dia. Dan lama-lama beberapa kali kami datang ke rumahnya, kami bersepakat untuk mengadakan pertemuan dengan mereka setiap hari Selasa, ya, setiap hari Selasa pada sore hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kebetulan saudara kita ini tinggal bersama dengan mertuanya di rumah mereka, saudara-saudara, di kampung, rumah kecil yang masih terbuat dari topas, saudara-saudara, dan masih lantai tanah. Ya, tetapi kami selalu bertemu dengan mereka pada hari Selasa malam. Dan setiap kami bertemu, kami memang membawa sedikit makanan setiap kami bertemu. Dan akhirnya lama-kelamaan ada juga dia mengajak tetangganya, dan kami akhirnya ada 3 keluarga pada waktu itu untuk selalu bertemu, mengadakan secara rutin pada hari Selasa. Yang kami selalu perbincangkan, saudara-saudara, adalah bagaimana pekerjaan mereka, ya, atau ekonomi mereka, ya, karena di sana itu pekerjaan saudara-saudara kita ini, kalau bukan buruh tani, ada juga yang menjadi penjual buah-buahan. Nah, kemudian kami tanya juga bagaimana kesehatan mereka, dan kemudian bagaimana
sekolah anak-anak mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada waktu itu memang ketika kami sudah bergaul dengan erat dengan mereka, dan akhirnya kadang-kadang mereka juga ada yang kekurangan modal, akhirnya kita juga boleh usahakan untuk meminjamkan sedikit modal kepada mereka. Memang tidak terlalu banyak saudara-saudara, cukup hanya 500 dan tidak sampai 1 juta rupiah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, akhirnya banyak juga yang kita selalu ada perbincangkan setiap kita bertemu dengan mereka di kelompok peduli ini. Nah, demikian juga bagaimana kesehatan mereka. Di sana mereka tidak semua saudara-saudara yang dapat mempunyai BPJS KIS ya, atau Kartu Indonesia Sehat. Ada juga yang terluput dari pantauan desa di sana. Dan akhirnya ada juga yang pada saat itu seorang tetangga mereka ya belum ikut dengan kita dalam kelompok peduli, di mana anak gadisnya dia itu mengalami depresi, dan pada waktu itu kami tanyakan bahwa sudah berapa lama. Dikatakan dia sudah mengalami depresi selama 3 bulan, ya. Dan pada 3 bulan itu, kami tanya apakah sudah pernah dibawa ke dokter? Belum, ya, belum. Karena apa? Dikatakan karena dia tidak mempunyai kartu BPJS, dan akhirnya kami juga ingin menolong mereka, dan KTP-nya juga belum punya, kartu kakaknya juga belum punya, dan BPJS apalagi. Akhirnya kami coba bantu untuk mengurusnya ke kantor desa, dan keluarlah kartu penduduknya, kemudian kami urus untuk kartu BPJS-nya. Dan saudara-saudara, memang diambillah untuk kelas 3, dan akhirnya ada salah seorang dari anggota jemaat kita, Jemaat Naripan, yang bersedia untuk membayarkan iuran BPJS-nya ini. Setelah itu saudara-saudara, kami bawa ke rumah sakit, ya. Kami bawa ke rumah sakit. Pertama kami bawa dulu ke RSJ Parompong. Nah, tetapi di sana dikatakan itu sedang penuh dan dirujuk ke rumah sakit di Cibiru. Di sana juga dikatakan penuh, dan akhirnya dirujuk lagi ke rumah sakit Auri di Ciumbuluit. Dan kami bawa ke Ciumbuluit, dan akhirnya dia bisa dirawat di sana selama 1 bulan. Dan setelah dia pulang dan dinyatakan dapat berobat jalan, dan akhirnya dia pulang ke rumah. Dan pendek cerita saudara-saudara, bahwa setelah itu maka kampung itu pun saudara-saudara mengatakan bahwa kelompok peduli kita ini cukup baik juga. Dan akhirnya ibunya saudara-saudara ikut dengan kita, dan juga ibunya ini pun sudah dimenangkan saudara-saudara di dalam Tuhan. Nah, demikian saudara-saudara juga bahwa rumah yang ditempatin oleh saudara kita ini bersama dengan mertuanya, nah rupanya itu masih rumah daripada milik keluarga besar. Nah, mereka ada 5 keluarga kakak beradik, dan pada waktu itu dikatakan bahwa rumah yang terbuat dari topas ini akan dijual. Nah, setelah itu saya berpikir, dan sempat saya agak sedikit susah saudara-saudara, oleh karena ini kalau ini dijual, kita punya tempat care group-nya di mana ya gitu. Dan akhirnya kami sampaikan kepada jemaat kita. Nah, maka jemaat bersedia membelinya dengan harga 30 juta karena itu hanya luasnya sekitar 70 meter. Nah, tetapi ini rumah baru terbuat dari topas dan lantainya lantai tanah. Dan akhirnya kita beli ini rumah kecil ini, dan juga direnovasi. Tetapi saudara kita ini, saudara-saudara bersama dengan mertuanya, kita katakan bahwa mereka akan tetap tinggal di
di rumah itu. Dan akhirnya saudara-saudara, mertuanya bersama dengan saudara kita, penjual buah-buahan ini bersama dengan istrinya, mereka juga dapat dimenangkan saudara-saudara. Dan kemudian bahwa satu lagi keluarga daripada keluarga besar ini yang ada agak sedikit jauh dari tempat ini, maka mereka juga sudah dimenangkan saudara-saudara, ada 4 orang. Dan saudara-saudara, bagaimana kita juga memperhatikan akan sekolah daripada anak-anak mereka. Mereka juga ada anak yang daripada saudara mereka ini sudah disekolahkan oleh jemaat kita di Naripan. Bahkan ada 1 orang anggota anak daripada saudara-saudara kita ini disekolahkan oleh salah satu anggota jemaat kita, bahkan dikatakan akan disekolahkan sampai dengan perguruan tinggi. Nah, saudara-saudara, demikian juga perjalanan kita yang ada di sana, dan setiap kita datang ke sana selalu itu yang kita perhatikan. Kita perhatikan bagaimana pekerjaan mereka, ekonomi mereka, bagaimana kesehatan mereka, bagaimana juga sekolah daripada anak-anak mereka. Itu yang selalu kita perbincangkan dan doakan di kelompok peduli kita. Dan kemudian saudara-saudara, memang setiap bulannya mereka memerlukan untuk ada pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Dan puskesmas di sana saudara-saudara di satu kecamatan memang sangat belum begitu banyak, akhirnya jauh dari tempat mereka. Dan setiap bulan saudara-saudara, maka mertua daripada saudara kita ini ingin untuk diantarkan ke puskesmas, tetapi akhirnya dia juga selalu mengajak, ya, karena selalu mengajak teman-temannya, ya, sama ibu-ibu, ya, dan masyarakat yang ada di sana. Dan kami katakan oke, kita datang ke puskesmas, ajaklah yang mau ke puskesmas pada boleh setiap bulan juga nggak apa-apa, rutin, silahkan, dan kita bawa bersama-sama. Dan akhirnya banyak juga setiap bulannya kita bawa mereka ke sana. Dan mereka mengatakan, wah, ini kumpulan ini sangat baik dan kita boleh selalu dibantu oleh mereka, baik kita ke puskesmas, baik pun ke kemana saja pun yang mereka perlukan, dan kita boleh antar mereka. Nah, saudara-saudara, dan kita pada saat ini di desa ini, mereka sudah welcome, sudah berterima melalui kelompok peduli kita ini dengan care group kita ini. Dan kemudian pada saat ini kita juga sedang boleh kita layani mereka melalui kelompok musik tradisional, kelompok musik Sunda, dan kita adakan setiap hari Senin untuk latihan, ya, latihan musik Sunda di tempat kita ini, di kelompok peduli kita ini. Dan doakan saudara-saudara bahwa mereka pun menyenangi ini, dan akan banyak orang yang datang di kelompok peduli kita ini tentunya, dan juga akan banyak yang dimenangkan, yang mereka sudah akan menerima kabar baik keselamatan dari Tuhan kita. Inilah saudara-saudara yang kami dapat sampaikan pada saat ini, dan doakan kami agar bagaimana kelompok peduli kita ini boleh berjalan dengan baik dan dapat menjadi berkat di desa yang kita sedang layani ini. Tuhan memberkati kita.